Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Dewi SPDI, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Islam Sinar Cendekia, Kota Tangerang Selatan. Pada hari ini saya akan melakukan praktek coaching bersama rekan saya, yaitu Ibu Nisrin. Sebelumnya kami perkenalkan dulu ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Indah. Ya, perkenalkan nama saya Nisrin Nur Izati SPD. Saya mengajar mata pelajaran IPAS di kelas 4 SD Islam Sinar Cendekia. Oke, terima kasih Bu Nisrin untuk waktunya untuk coaching hari ini. Sudah siap ya? Sebelum melaksanakan coaching, saya mau melakukan pra-observasi sebelum saya nanti akan observasi di kelas Ibu Nisrin. Oke. Baik Ibu Indah. Oke, gimana nih kabarnya dulu deh? Ya, kabarnya alhamdulillah baik, sehat juga. Ya, alhamdulillah baik ya Bu ya. Untuk ini kabarnya sudah baik. Terus mata pelajaran yang akan nanti kita mau observasi itu apa ya Bu ya? Mata pelajaran IPAS Ibu. Oh, pelajaran IPAS. Temanya tentang apa Bu kalau boleh tahu? Temanya tentang aku dan kebutuhanku. Aku dan kebutuhanku. Oke, kalau untuk tujuan pembelajarannya Bu? Ya, untuk tujuan pembelajarannya ini siswa dapat mengidentifikasi tentang kebutuhan. Jadi siswa juga bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oh gitu, berarti membedakan kebutuhan yang lebih penting dan yang mana yang keinginannya seperti itu ya. Jadi bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan seperti itu ya. Nah, dalam prakteknya nanti nih langkah-langkah apa saja sih yang akan dilakukan Bu? Ya, langkah-langkahnya yang pertama sih pastinya untuk menyiapkan perangkat pembelajarannya seperti RPP, media pembelajaran. Media pembelajarannya ada PowerPoint karena akan menampilkan nanti juga ada gambar, materi gitu kan juga harus dipersiapkan dan juga ada kuisis gitu. Jadi nanti ada asesmen formatifnya kuisis. Kayaknya luar biasa nih. Dari langkah-langkahnya sudah mulai menarik ya Bu ya. Ada kuisis, terus ada media-media yang akan dibutuhkan ya gitu ya. Untuk kegiatan intinya nih Bu, nanti melakukan apa saja Bu di kegiatan intinya? Ya, untuk kegiatan intinya jadi nanti ada gambar gitu, ada gambar. Jadi itu gambarnya itu tentang kebutuhan. Jadi siswa itu bisa itu termasuk kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Oh gitu, berarti bisa membedakan gitu ya Bu ya. Gitu, kayaknya luar biasa nih. Untuk kegiatan inti tadi sudah, untuk kegiatan akhirnya apa ya Bu ya? Untuk kegiatan akhirnya nanti setelah pembelajaran itu dari kegiatan inti itu akan ada asesmen formatif yang berupa kuisis. Jadi nanti mengerjakan kuisis. Jadi nanti kuisisnya itu menggunakan kertas gitu, jadi siswanya nanti mengangkat barcode-nya, jadi nanti masing-masing siswa diberikan satu kertas. Oh gitu, berarti biasanya kuisisnya itu pakai handphone karena tidak masih SD ya Bu ya, tidak menggunakan handphone, jadi pakai mode kertas gitu. Kayaknya luar biasa nih, terinspirasi nih. Kira-kira nih Bu, kalau misalkan tadi kan kegiatan inti, kegiatan akhir, kalau misalkan ada di dalam suatu pembelajaran atau KBM itu kan pasti ada kendala, pasti kan. Untuk ini nih, kalau ada kendala, kemungkinan yang terjadi itu apa yang akan Ibu lakukan? Kira-kira kendala-kendala apa sih yang bakalan terjadi di dalam suatu KBM itu? Iya, kendalanya itu mungkin bisa kalau dari siswanya itu pasti kan siswa kan fokusnya itu kan juga terbatas ya, apalagi untuk siswa SD gitu. Jadi sebelum pembelajaran menarik perhatiannya dulu nih, menarik fokusnya itu dengan cara melakukan bermain. Nah, tapi bermainnya itu juga berkaitan dengan materi yang akan dipelajari itu gitu. Berarti menarik fokusnya, menarik perhatiannya gitu ya Bu ya, biar lebih semangat lagi nih dalam pembelajaran gitu ya. Terus strategi apa sih yang akan Ibu lakukan jika ada kendala yang tadi nih? Strateginya seperti apa? Untuk strateginya ada dua yang saya pakai, ada inquiry based learning dan juga gamification. Jadi untuk kalau inquiry-nya itu
untuk tadi kan ada gambar gitu, jadi siswa menganalisis itu termasuk kebutuhan apa gitu. Tapi kalau untuk gamification-nya itu ya yang sebenarnya di aktivitas sehari-hari ini mereka pernah lakukan tanpa sadari, itu adalah sebenarnya yang sedang dipelajari. Gitu. Berarti ada inquiry based learning sama gamification gitu ya. Kelas 3. Terus komitmennya apa Bu untuk mempersiapkan segalanya dengan baik? Komitmennya apa? Komitmennya untuk mempersiapkan pembelajaran ini gitu ya. Untuk mempersiapkan pembelajaran ini ya untuk antara guru dan siswanya ini membuat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas gitu. Jadi ketika sudah ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat, maka pembelajaran juga kan akan lancar dengan baik juga. Kesepakatan kelasnya ditekankan lagi gitu ya Bu ya, agar pembelajarannya juga jadi bermakna dan menyenangkan. Oke, gitu deh. Berarti kita tunggu ya Bu, nanti kita observasi gitu ya. Terima kasih ya Bu, Ibu Nisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Absent today. Inara. Ada tahu Inara kenapa nggak masuk? Sakit. Semuanya sehat hari ini. Ya, semoga yang sedang sakit segera Allah berikan kesehatan ya. Sakit sudah masuk, jadi sabar ya pengatannya ya. Oke, sudah siap? Ready? Okay, before our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek dulu. Cek beat. Cek beat. Beat one. Beat one. Beat one. Beat two. Beat three. Beat four. Beat five. Sekarang yang hanya tepuk tidak ada suara. Oke ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima 3 kali. Oke, sekarang ada suaranya. Suara dikeluarkan. Tepuk satu, tepuk dua.
diperlukan di mana? Di sekolah. Berarti yang tidak ada pensilnya, tidak ada buku tulis, tidak ada penghapusan atau apa yang tidak membutuhkan itu tidak membutuhkan, berarti kalau membutuhkan disiapkan ke sekolah ya. Oke. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Apa boleh ditentukan sesuatu yang dibutuhkan? Disiapkan. Yang harus disiapkan. Apa tadi Raffi yang harus lagi? Oke. Oke, coba dibaca yang untuk sama Rehan. Kebutuhan itu apa Rehan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Jenis kebutuhan manusia bermacam-macam. Oke, terima kasih Rehan. Jadi kebutuhan itu yang harus dimiliki. Kalian membutuhkan alat tulis, membutuhkan makanan, pensil yang disiapkan ya kalian karena kalian membutuhkan. Nanti tulisnya jangan lupa betul tulisan ya. Oke, coba nih dilihat
Nih, udah punya kebutuhan primer dan sekunder, misalkan tempat pensil, tapi pengen tempat pensil yang mereknya Sigel, ada nggak? Nah, di situ, itu maksudnya kebutuhan dari dia. Kalian kan membutuhkan tempat pensil, tapi kalau pengen merek ini itu berarti keinginan ya, maksudnya ya. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham, jelas?
pulang sekolah kemana-mana juga. Pergi tulisannya ini. Apa aja boleh bilang saja. Dan kebutuhan presiden. Oke, perhatikan sekarang dan tulisnya. Nah, kebutuhan itu ada juga berdasarkan waktu. Ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang mendesak. Apa kebutuhan yang mendesak? Iya. Kebutuhan mendesak itu kebutuhan yang harus dipenuhi, ya, yang kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada juga kebutuhan mendesak. Kalau kebutuhan mendesak itu contohnya, contohnya kalau kebutuhan mendesak itu kita lagi sakit. Kalau lagi sakit biasanya dokter. Nah, itu namanya kebutuhan. Kayak yang kamu lihat bisa kopi belum bisa juga. Nah, ada juga kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan yang akan datang itu adalah kebutuhan yang bisa ditunda. Nah, oke, sudah
Oke, barisan yang ini angkat kertasnya. Barisan sebelah sini. Amara, angkat kertasnya. Dina, Hasan, angkat kertasnya. Amara, Saja sekalian. Alhamdulillah kami hari ini sudah melakukan observasi. Sekarang tahapan yang terakhir yaitu pasca observasi. Tadi saya sudah lihat pembelajarannya Ibu, wah luar biasa ya Bu, sangat menarik metode yang digunakannya. Tadi itu ada inquiry based learning sama gamification ya, luar biasa banget, anak-anak di situ sangat antusias saya lihatnya seperti itu. Nah saya mau tanya nih Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar dan diobservasi hari ini? Oke, perasaannya alhamdulillah lega ya, senang juga. Karena sudah menyelesaikan pembelajaran alhamdulillah dengan baik dan lancar. Dan tujuan pembelajarannya kira-kira sudah tercapai atau belum nih ya Bu ya kalau dilihat? Tujuan pembelajarannya kalau dilihat
alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah Iya. ya Bu, sesuai dengan apa yang kita inginkan Iya, ya betul. gitu ya, seperti itu ya. Iya. Menurut Ibu nih selanjutnya performa Ibu selama mengajar tuh bagaimana ya menurut Ibu tuh? Performanya tadi saat mengajar alhamdulillah enjoy, terus juga menikmati gitu ya, karena ternyata pas di akhir-akhir juga karena saking semangatnya juga kan tadi pas di akhir itu ada asesmen formatif pakai kuisis itu bukan ada siswa juga yang lagi gitu kan, jadi tapi kan karena waktunya sudah habis dan memang sudah cukup juga gitu, jadi di akhir gitu. Berarti memang sangat antusias ya Iya. siswa-siswanya, apalagi tadi ada model baru yang pakai Mode kertas. mode kertas, Iya. seperti itu pengalaman baru ya buat Iya. mereka ya Bu ya. Betul. Itu terus strategi nih kalau tadi kan ada kendala, apakah ada kendalanya? Kalau ada strateginya seperti apa Bu? Ya, kendalanya itu saat manajemen kelasnya sih Bu, karena tadi ketika saat mengajar gitu ya, ada siswa yang botol minumnya tumpah, terus juga ada siswa karena saking antusiasnya sampai naik kursi gitu kan. Ya itu diingatkan kembali gitu untuk kesepakatan kelasnya gitu, dan yang tadi yang tempat minumnya tumpah itu diminta untuk membereskan, dan yang tadi yang naik kursi diingatkan kembali gitu bahwa duduknya yang rapi. Gitu. Berarti pengkondisian kelasnya ya berarti Iya. Sudah mengingatkan anak-anak yang melakukan itu, terus diberikan solusinya seperti itu ya Bu ya. Iya. Gitu. Kira-kira nih Bu, keterampilan apa saja yang akan Ibu lakukan kembali untuk sebagai tindak lanjut dari kegiatan Ibu yang sudah baik ini nih? Mau bikin kelas yang seperti apa lagi sih Bu? Iya, pengennya sih untuk kedepannya pengen belajar lagi ya, karena sebenarnya kan untuk mengajar itu kan banyak sekali model pembelajarannya gitu ya, apalagi di masa yang teknologinya sekarang ini serba canggih gitu ya, jadi bisa lebih banyak lagi belajar untuk metodenya gitu agar bisa menjadi guru yang transformasi dan bisa menjadi pembelajarannya itu bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Berarti kayak pengen lebih inovatif lagi pembelajarannya juga seperti itu ya, karena mengikuti perkembangan zaman terus sesuai dengan kodrat anak gitu ya Bu ya, kodrat alam dan kodrat zaman seperti itu. Karena memang kalau kita mengikuti mereka juga kitanya juga harus update dan upgrade juga seperti itu ya gitu ya. Kira-kira kapan Bu akan dilakukannya, dalam waktu dekat ini atau kapan nih? Ya, insya Allah dalam waktu dekat, kebetulan juga saya sudah mendaftar nih Bu untuk di PMM ya, untuk pelatihan mandiri gitu. Jadi itu berkaitan juga tentang teknologi. Gitu. Semangat nih untuk pelajaran hari ini ya Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya melakukan coaching supervisi akademik. Itu ada tadi yang sudah kita lakukan, terus observasi dan juga pasca observasi. Nah, demikianlah obrolan kita pada siang kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.